Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita akan belajar mengenai ilmu forex ya. Jadi teman-teman, untuk dapat kita ini menjadi trader yang handal atau trader yang profesional, maka kita perlu menguasai 3 disiplin ilmu ya, 3 disiplin ilmu ya. Apa saja? Jadi ini untuk menguasai dapat menguasai ilmu forex, kita harus paham dengan 3 disiplin ilmu. Untuk dapat menguasai ilmu forex, kita harus paham dengan 3 disiplin ilmu ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah sistem trading yang profitable. Sistem trading ini harus tetap sederhana ya. Sistem trading ini keep is simple ya. Jangan kita kebanyakan sistem trading ya. Kita loncat sana, loncat sini mencari sistem trading yang hebat, mencari sistem trading yang profitable, mencari sistem trading yang holy grail. Kita loncat dari grup satu ke grup yang lain untuk menemukan sistem trading. Ini teman-teman, kalau kita pandai menguasai sistem trading, kita pandai membaca gerak harga, kita sudah mendapat kesuksesan hanya 20% saja ya, hanya 20% saja. Insya Allah sistem trading yang sudah saya berikan pada grup pembelajaran online itu pun sudah mencukupi untuk bisa kita mendapatkan keyakinan entry ya. Maka tinggal Anda pelajari materi yang saya berikan, Anda mahirkan, Anda banyak melukis untuk menghidupkan intuisi Anda, untuk menghidupkan alam bawah sadar Anda, sehingga dengan banyaknya melukis kita akan sering melihat bentuk-bentuk market ya, sering melihat daripada posisi-posisi harga ketika berada pada area-area tertentu. Oke ya, karena seringnya melukis bahwasanya garis konfirmasi adalah sebagai support, maka ketika harga datang ke situ dan rejection, maka tangan Anda ini langsung klik, ceklik, buy ya kan, otomatis ya. Tinggal Anda berlatih dengan memperbanyak lukisan ya teman-teman. Terus yang kedua adalah money management. Ini materi ini yang akan kita bahas pada video kita kali ini. Money management. Money management ini meliputi risk and reward. Risk and reward. Nah, sebagai pedagang yang bijak adalah pedagang yang mampu menghitung resiko ya, yang mampu menghitung resiko dan mau menerima resiko ya. Kalau kita seorang pedagang ini harus yang diperhitungkan adalah resiko dulu. Bagaimana nih kalau modal saya dalam 1 kali trade habis? Bagaimana nih kalau saya 5 kali salah pasang posisi? Bagaimana nih ya? Selalu diperhitungkan resiko ya, selalu diperhitungkan matang-matang, itu resiko diperhitungkan. Karena teman-teman, janganlah kita ini ya menjadi terus-terusan donasi di market forex, karena sesungguhnya market ini tidak ada yang pasti. Yang pasti hanyalah money management saja ya.
Contohnya gini. Kalau kita meriskan, ya, kalau kita merisikokan, kita resikokan 2% dari total balance, maka akun MC bila salah 50 kali pasang posisi. Ya. Kalau kita riskan 2%, maka akun MC bila salah 50 kali OP. Dan ini sesuatu yang tidak mungkin, teman-teman, ya. Kemudian kalau risk kita adalah 5%, maka akun MC bila salah 20 kali, ya, 20 kali OP. Dan ini juga sesuatu yang tidak mungkin, tapi kemungkinannya lebih besar, ya. Kemungkinannya adalah lebih besar. Nah, kemudian kalau kita coba meriskan contohnya 10% dari total balance kita. 10%. Maka akun MC bila salah 10 kali OP. Dan ini mungkin saja terjadi, teman-teman, ya. Mungkin saja terjadi, teman-teman. Kita salah 10 kali open posisi, maka akun kita akan menderita margin call atau habis, ya. Oke, ya. Nah, kalau kita mampu mengelola keuangan kita dengan baik, maka kita akan mendapatkan kemenangan sebesar 30%. 30%. Jadi kalau kita mampu membaca harga, kita memiliki sistem trading yang profitable, juga kita ini kita mampu mengelola keuangan kita dengan baik, kita sudah mendapatkan kemenangan 50%. Nah, teman-teman, yang 50%-nya apa sih? Ya, kok gede banget? Yang 50%-nya adalah psikologis trading. Ini hal yang terpenting, teman-teman, ya. Hal yang paling penting dan ujian terakhir para trader adalah masalah psikologis, ya. Apa saja sih psikologis trading? Contohnya, kita tidak serakah, ya. Kemudian kita ini patuh pada aturan yang kita buat. Patuh pada aturan yang kita buat. Dan lain-lain dah. Kita tidak akan membahas tentang psikologis trading ini lebih mendalam. Nanti dalam tutorial video saya berikutnya mungkin, ya. Yang kita akan bahas di sini adalah money management. Kalau sistem trading saya sudah sampaikan pada grup online saya. Juga saya sudah, ya, memberikannya dalam tutorial bentuk video yang saya kirimkan melalui email, ya. Bagi Anda yang sudah tergabung dalam grup online bersama saya. Nah, sekarang kita akan belajar money management, ya. Ini penting juga, teman-teman, ya. Oke, kita langsung saja kita hitung, ya, risiko kita. Yang namanya perhitungan, kita pasti membutuhkan, ya, software yang namanya Microsoft Excel. Silakan siapkan dulu, teman-teman, Microsoft Excel-nya. Bagi Anda yang belum punya, silakan Anda install, ya. Anda install atau masukkan format ini ke komputer Anda. Nah, oke, kita akan mulai perhitungan. Contohnya kita akan meresikokan pip, ya. Pip. Kita bukan meresikokan dolar. Kita akan menghitung dan meresikokan pip.
Nanti mungkin pada money management berikutnya saya akan bahas tentang bagaimana kita meresikokan dolar dari mengetahui jumlah stop loss. Oke, sekarang kita akan meresikokan pip ya. Kita punya balance atau kita punya modal. Contohnya kita punya modal ya 2.000 dolar. Dan lot yang akan kita pakai dalam setiap kali open posisi adalah 0,3. Maka berapa pip totalnya? Berapa pip ya yang kita dapat? Nah, maka pip dapat kita dapatkan dari memasukkan logic ini. Sama dengan balance dibagi dengan total, nilai lot ya, maka didapat pip ya, maka didapat pip. Kita mendapatkan 6.666 pip. Nah, sekarang kita akan meresikokan pip. Jadi setiap kali buka posisi saya hanya meresikokan, contohnya stop lossnya adalah 50 pip. 50 pip ya. Maka kita akan menderita rugi dan MC bila kita salah berapa kali ya. Kita akan menderita rugi dan MC apabila kita salah berapa kali. Ini kita dapat, nilai ini kita bisa dapatkan dari membagi ya, nilai pip ini dibagi dengan nilai stop loss, maka didapat 133 kali kita akan menderita MC. Nah, berapa dolar yang akan kita tanggung apabila kita kena stop loss entry kita ya? Berapa risk kita ya? Risk kita dalam dolar. Risk kita dalam dolar ya. Nah, berapa risknya? Mudah saja, kita hanya mengalihkan antara lot ya dengan stop loss. Maka setiap kali kita open posisi kita akan menderita kerugian sebesar 15 dolar. Kena stop loss lagi, hilang lagi 15 dolar. Kena stop loss lagi, hilang lagi 15 dolar. Sampai 133 kali. Kalau kita salah terus open posisi, kita akan menderita yang namanya margin call atau MC. Nah, sekarang teman-teman kita sudah mengetahui resiko kita trading ya. Resiko kita trading atau resiko kita membuka open posisi. Juga kita ingin mengharapkan yang namanya reward atau keuntungan. Contohnya ini reward dalam pip ya. Contohnya kalau saya rugi adalah 15 dolar atau 50 pip, saya ingin mendapatkan reward sebesar 150 pip. pip. Oke, kita taruh di sini 150 pip. Maka berapa reward kita dalam dolar? Reward kita dalam dolar. Nah, reward kita dalam dolar adalah hasil daripada perkalian antara lot dikalikan dengan reward dalam pip. Maka dihasilkan adalah 45 dolar. Kalau kita kalah 15 pip, kena stop loss, kita hilang 15 dolar. Kena take profit, kita untung 45 dolar. Kita kena stop loss lagi, hilang 15 dolar. Kena take profit, dapat untung 45 dolar. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan risk dan reward. Sekarang kita hitung rasio kemenangan kita ya, rasio keuntungan. Ya, ini rasio ya, rasio. Nah, ini rasio trade.
Nah, contohnya kita dalam sebulan akan menghabiskan nih transaksi kita ya 133 kali. Berarti kita akan tuliskan total transaksi. Total transaksi. Kemudian total kemenangan. Total win ya, atau total menang. Total transaksinya adalah contohnya 133, maka masukkan nilai ini. Ya, atau kita bisa masukkan logik sama dengan ini. Enter. 133 ya. Dan total winnya contohnya winnya hanya 40 kali. Berarti ruginya total loss adalah sama dengan total transaksi dikurangi dengan total win. Maka didapat nilai 93,3. Kok banyak ya? Ini kita kalahnya banyak. MC enggak? Oke, kita hitung teman-teman sekarang ya. Coba. Nah, ini kita win 40 kali, berarti kita akan mendapatkan reward 45. Sedangkan rugi kita 93, maka kita akan menderita kerugian $15. Maka kita hitung nih totalnya ya dalam dolar. Berarti sama dengan ya. Ini total sama dengan ya, ini dikalikan dengan ini. Maka didapat nilai $1.800. Sedangkan ruginya ini sama dengan ini dikali ini. Nah, sekarang kita hitung keuntungan kita. Coba lihat di sini. Total keuntungan. Total laba atau rugi. Ya. Contohnya di sini berarti kita akan dapatkan daripada pengurangan antara total win dikurangi dengan total loss, maka didapat nilai $400. Walaupun kita banyak kalahnya, tapi kita masih mendapatkan profit ya. Walaupun kita banyak kalahnya teman-teman ya, tapi tetap kita menghasilkan profit ya 20%. Ini lumayan daripada kita simpan uang di bank. Kalau kita tradekan dan kita kelola sebaik mungkin, kita akan mendapatkan $400 atau 4 juta lah kalau rate-nya 10.000. Oke, kalau contohnya kita hanya menang 20 kali saja, maka kita minus 800. Akun kita tidak MC ya. Bagaimana kalau menangnya banyak? Menangnya contohnya adalah 70 kali menang, 63 kali, maka kita mendapatkan 100 ya, 10% teman-teman. Bagaimana kalau dari 133 ini kita menang 80 kali, maka kita mendapatkan ya 140%. Bagaimana kalau kita menang 100 kali? Kita akan mendapatkan hampir daripada 200%. Nah, walaupun kita dengan resiko yang rendah teman-teman. Oke, kita akan naikkan lotnya 0,4 contohnya. Maka kita akan total transaksi kita adalah 100 kali. Contohnya kita winnya adalah 50 kali, kalahnya 50 kali. Kita tetap akan mendapatkan keuntungan $2.000. Contohnya kita winnya adalah lossnya, winnya 40 kali, berarti lossnya 60 kali. Tetap kita mendapatkan keuntungan. Kita winnya hanya 30 kali, sedangkan lossnya adalah 70 kali, maka tetap kita mendapat keuntungan. Kita winnya adalah cuma 20 kali, lossnya 80 kali, kita hanya menderita kerugian $400. Kita masih bisa trade bulan berikutnya. Inilah teman-teman, kalau kita mampu mengelola keuangan kita dengan baik, dengan ditunjang membaca
arah pergerakan harga, mampu memprediksi arah pergerakan harga, maka kita akan, insya Allah kita akan mendapatkan profit yang konsisten pada market forex. Mungkin ini saja video dari saya teman-teman, semoga ini bermanfaat, dan bila ada yang tidak paham silahkan Anda bertanya pada ruang bertanya, atau Anda bisa chat langsung bersama saya ya. Sekian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.